Okay, my dear students, now we will study about male reproduction atau sistem reproduksi pada laki-laki. And before we continue to our topic, you must know what is our learning purpose. Yes. Okay, our learning purpose on this topic is students are expect be able to mention the structure and the function of male reproduction. Nah, siswa diharapkan mampu menyebutkan dan memahami struktur dan fungsi dari reproduksi pada laki-laki. Nah, setelah mengetahui struktur dan fungsi pada sistem reproduksi laki-laki, sehingga kamu juga sudah mengetahui akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Setiap makhluk hidup itu bereproduksi. Mengapa? Apa tujuan dari reproduksi ini? Nah, tujuan reproduksi untuk melestarikan keturunannya dan mempertahankan jenisnya. Seperti kita ketahui bahwa manusia berkembang biak secara seksual atau secara kawin. Nah, sistem reproduksi pada manusia ada dua macam, yaitu sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan mempunyai bagian-bagian yang berbeda-beda. Organ reproduksi pada manusia mulai berfungsi ketika seseorang sudah mencapai kedewasaan atau sudah mencapai masa pubertas. Nah, pada pria atau pada laki-laki, kalau sudah mencapai kedewasaan maka akan menghasilkan yang namanya sel kelamin jantan atau yang sering kita kenal dengan sel sperma dan juga menghasilkan hormon testosteron. Kalau pada perempuan, apabila telah mencapai masa pubertas, maka akan menghasilkan sel telur atau yang sering kita kenal dengan ovum dan juga hormon estrogen. Jika sel sperma dan ovum ini bertemu, maka terjadilah yang namanya pembuahan atau dalam bahasa biologinya itu fertilisasi. Nah, hasil dari fertilisasi ini maka akan menghasilkan zigot dan akan terus berkembang menjadi janin. Alat reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, eksternal atau bagian luar. Dan yang kedua, internal atau bagian dalam. Nah, pada bagian eksternal atau bagian luar itu terdiri dari skrotum dan penis. Sedangkan pada bagian internal atau bagian dalam terdiri dari gonad atau testis, kelenjar aksesoris atau kelenjar tambahan, dan tubulus atau saluran-saluran. Okay, now let's discuss about external male reproduction. There are two parts. Yes, the first is penis, the second is scrotum. Penis ini merupakan jaringan erektil yang berperan dalam proses kopulasi, di mana proses kopulasi ini yaitu proses penghantaran sel spermatozoa ke dalam vagina, di mana proses fertilisasi pada manusia berlangsung secara internal. As you know, bahwa penis ini juga membungkus seluruh saluran uretra. Nah, saluran uretra ini adalah saluran terakhir dalam proses reproduksi. The second is scrotum. Scrotum adalah kantung yang terdiri dari lipatan dinding tubuh yang berfungsi untuk mempertahankan suhu testis agar suhu testis tetap berada di bawah suhu tubuh normal. Dengan scrotum inilah maka suhu untuk peristiwa spermatogenesis tetap terjaga. Okay, next. Internal male reproduction. Yes, there are three parts. The first is gonad or testis. The second is tubulus or saluran-saluran, and then kelenjar aksesoris atau kelenjar tambahan. Okay, the first gonad atau testis. Nah, jumlah testis pada pria ada 2 buah atau sepasang. Dan testis tepat berada pada kantong skrotum. Pada testis inilah tempat diproduksi atau dihasilkannya sperma dan hormon testosteron. Jadi untuk gampang mengingatnya, testis itu adalah pabriknya sperma. Yes. Okay, next the second
is tubulus-tubulus atau saluran-saluran. Setelah sperma diproduksi di testis, maka sperma akan dimatangkan di bagian alat reproduksi laki-laki internal berikutnya, yaitu epididymis. Nah, what is the meaning of epididymis? Epididymis adalah saluran yang panjang berfungsi untuk pematangan sperma dan juga untuk penyimpanan sperma untuk sementara waktu. Nah, after that, setelah sperma diproduksi dan dimatangkan, maka akan keluar melalui saluran sperma atau yang dikenal dengan vas deferens. Saluran sperma ini menghubungkan antara epididymis menuju ke kelenjar aksesoris atau kelenjar tambahan. Okay, we are going to number 3, kelenjar aksesoris atau kelenjar tambahan. Nah, there are vesicula seminalis, kelenjar prostat, and kelenjar bulbouretra. Kelenjar aksesoris ini fungsinya untuk mensekresi cairan semen atau cairan sperma. Nah, the first, vesicula seminalis later akan menghasilkan cairan semen, di mana nantinya vesika seminalis ini akan menghasilkan cairan semen yang fisiknya kental, berwarna kekuningan dan bersifat basah. Pada cairan semen ini kaya akan fruktosa, enzim penggumpal, dan asam askorbat serta prostaglandin. And then the second, kelenjar prostat. Nah, prostat di sini akan menghasilkan cairan semen yang fisiknya lebih encer dibandingkan yang dihasilkan oleh vesika seminalis tadi. Pada prostat ini juga dihasilkan enzim-enzim antigumpal dan senyawa stritrat yang berfungsi sebagai nutrisi untuk sperma. Next, the third is kelenjar bulbouretra atau disebut dengan kelenjar Cowper, di mana dihasilkan cairan semen yang warnanya jernih, berfungsi untuk menetralisasi saluran uretra yang sebelumnya sempat dilewati atau ada urin yang melewati uretra. And then the last, there is saluran uretra. Nah, saluran uretra ini adalah saluran terakhir atau muara terakhir tempat keluarnya untuk reproduksi dan juga sekaligus ekskresi. And now after we studied about external part and internal parts, this is the picture from in front of male reproduction, and then you can see the picture of scrotum and penis. And then the second yang mewakili external male reproduction, and then there is testis, epididymis, vas deferens, uretra, and kelenjar aksesoris atau kelenjar tambahan berupa vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra.